Kita berempat itu kan ada di Suci 5 begitu kan? Betul, Suci 5. Suci 5, terus perwakilan Jakarta Barat ini kita berempat nih. Iya, betul. Kenapa nggak kita bikin sesuatu nih? Iya, kan? betul. Kita bikin mobil, kita bikin... Gue sih awal-awal kayak kenal Indra kayak, wah ini aneh sih, menurut gue ini orang nih aneh sih pasti. Iya. Enggak. Makanya kalau misalnya gue nggak tuangin ini sebagai show, kayaknya gue bisa gila kemarin. Lah, nama abangnya Harley Davidson, gue kalah. Terus gue lihat motornya, motor Beat. Balikin rambut gua. Asal. Halo penonton Sandik semua, selamat datang di Sandik. Kamunya cantik, obrolannya asik. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa gue sedikit openingnya seperti kurang bersemangat, tapi enggak, ini salah satu ciri khas dari bintang tamu kita. Dia orangnya cool, calm, pembawaannya tenang, dan gue menciptakan jokes yang sebenarnya ini dia banget nih. Karena gue udah berteman sama dia tuh udah bertahun-tahun. Mas kameramen pakai kacamata kan? Kameramen. Jadi gue ada kameramen gue tuh kurus orangnya. Boleh diambil dikit, ambilnya dikit, biar pada tahu semuanya. Lihat, gue pegang kacamata, dia pegang. Gue pegang kacamata, dia pegang kacamata juga kan, siaran banget lu. Gue pengen ngejokes jadi kakak konser. Oke, langsung aja kita balik lagi di jokesnya itu. Gue menciptakan ini jokes, ini langsung dari gue ya. Yang kalau mungkin tahu setelah dengar jokes ini, kalian tahu siapa bintang tamunya. Jokesnya kayak gini. Tadi gue ke percetakan ya. Kebetulan dia lagi ada borongan. Tapi nggak ada borongan kaos. Yang dikerjain cuma bendera. Banyak bendera semua. Gue masuk ke dalam, gue ngomel aja. Segini banyaknya kerjaan, nggak ada yang banner. Gituin aja dah pokoknya dah. Dan langsung saja kita akan panggilkan, inilah dia bintang tamu yang akan mengobrol dengan saya. Kita kulik lebih dalam seperti apa sih orangnya, bagaimana sih aslinya. Pasang kuping biar terang, konsentrasi yang lebih, karena memang setiap kata yang keluar dari beliau ini adalah sebuah pencerahan hidup. Ini dia. Wah. Indra Gunawan. Terlalu banyak kata yang bisa menggambarkan teman gua, sahabat, seperti udah nangis tuh dia. Nangis. Udah nangis enggak? Belum. Iya. Banyak banget kata yang bisa menggambarkan Indra sebagai sahabat gua sih. Dia tuh zaman-zaman dulu tuh Indra yang kita zaman-zaman bikin materi stand up. Bener. Tapi kita nggak tahu ujung itu kemana. Yang penting kita punya materi lucu aja. Betul. Itu 2013, 2014. Betul, Indra. Apa 2019 tuh waktu itu tuh? Pokoknya di antara itu. Nah, maksudnya belum kayak sekarang, sekarang udah berkarir. Sekarang ini mungkin ya, yang sekarang kan mungkin komunitas udah banyak, apa segala macam di kampus juga ada. Kita gitu udah ada di industri kreatif Indonesia. Betul, gitu kan, betul udah sekali. bekerja. Kalau dulu kan masih nggak tahu nih, ini materi ini buat apa ya? Betul, gitu. Nda. Kita cuma nulis karena dasarnya kita suka nongkrong, suka komedi, bener suka kan? komedi, karena suka komedi. Betul. Kita berada di komunitas itu karena kita satu visi, satu misi, dan kita punya keluarga baru, itu keluarga yang suka ketawa-ketawa. Betul. Itu aja deh, tiap malam Keluarga ya. Somat waktu itu ya, keluarga Somat. Keluarga Somat. Keluarga Somat. Iya, ada keluarga Somat ada. Iya. Jadi zaman-zaman kita nggak mau pulang, yang penting tetap nongkrong di komunitas. Bersama teman-teman. Betul. Jadi bis open mic kita dari Stand Up Indo Jakbar. Betul. Ya. Dengan bangga saya mempersembahkan Stand Up Indo Jakbar karena Stand Up Indo Jakbar ini adalah penghasil bintang. Betul. Komunitas terbaik di Indonesia mungkin. Betul. Komunitas stand up Komunitas terbaik di Indonesia. Ke tempat naturalisasi juga. Betul. Jadi komika dari daerah yang sekiranya lucu tapi kayak gimana kok kurang laku, datang ke Jakarta, masuk ke Jakbar, meledak. Bener. Contohnya siapa aja?
Ada Jegel. Indra Jegel di Sedap Indah Medan, dia lucu terkenal. Lucu, tapi betul. kok nggak ke blow up, gimana ya? Dia hijrah ke Jakarta. Jakbar. Masuk, keluar langsung. Siapa yang nggak tahu Jegel sekarang, nggak lain. Si Aci. Aci Resti dari BTS. Bener. Ya, BTS itu Bintaro, Tangerang. Dan sekitarnya. Iya maksudnya dan sekitarnya benar kata dia. Iya, dan sekitarnya. Ada Arnit, ada Arnit, Yono Bakri. Yono Bakri juga. Samarinda, semuanya. Iya, semuanya Ali Akbar. Ate. Ih, Banyak. Ate juga dari Lampung, Ardit Erwanda dari Kalimantan kan. Bener. Tom Haye. Ada Tom Haye. Ada Tom Haye ada. Iya tuh. Tapi gue skip kali kalau begitu ya, gue skip ya. Iya. Karena kan udah sibuk. Udah sibuk kali itu gue karena kita juga Andra makin kita kesini kerjaan makin banyak, juga waktu banyak waktu berkumpul yang tidak ada, Nda. Bener, karena itu emang ada apa ya? Ada sesuatu yang kita korbankan. Kalau dulu kan kita punya waktu berkumpul, kita punya teman-teman yang rame, tapi kita nggak punya duit. Iya, kita nggak bisa beli apa-apaan. Kita nggak bisa beli apa-apaan. Kita take up aja satu beramai-ramai. Granita satu. Iya. Gitu. Granita satu yang penting manisin bibir buat ngerokok. Muterin ya kan. Betul, bener teman-teman apa yang dikatain iya. betul. Tapi kalau sekarang kita punya duit, tapi kita nggak punya waktu untuk berkumpul bersama teman-teman. Memang harus ada yang dikorbankan juga. Ada yang dikorbankan. Tapi begitulah hidup. Iya. Tidak semuanya yang kita pengen itu harus tercapai gitu. Dengerin. Itu. Tidak semua yang kita pengen harus tercapai. Benar, betul. Gitu. Dia nih ya. Lu pikir si Indra tuh, dia mah personanya cuma di atas panggung doang. Nih ya, gue bertahun-tahun sama dia, gue, Rigen, sama yang lain itu disiksa terus setiap hari. Kalau lu pada lihat cuma di YouTube doang, kita disiksa setiap hari sama dia. Cuma kan kalau misalnya kita kan udah berteman dekat, kita udah tahu gitu. Jadi gue juga lepas jadi gue yang asli kayak gimana gitu betul, kan. asli kayak gimana. Tapi kalau misalnya ke orang-orang yang kayak baru kenal atau apa ya pasti jaga betul. Kayak nggak cocok nih gue sama tongkrongan ini gitu. Betul. Kalau misalnya sama kita kan udah tahu nih sifat-sifatnya kayak gimana. Betul. Gitu. Dan kita juga dulu pernah menggelar sebuah tour, bener. Kita punya dari Jakbar tuh, si Nabi Jakbar ngeluarin Foreplay. Betul, Foreplay. Waktu itu kan kita berempat itu kan ada di Suci 5 begitu kan? Betul, Suci 5. Suci 5, terus perwakilan Jakarta Barat ini kita berempat nih. Iya, betul. Kenapa nggak kita bikin sesuatu nih? Iya, kan? betul. Kita bikin mobil, kita bikin intinya kita pengen bikin sesuatu. Kalau misalnya bikin mobil, kayaknya pabriknya nggak bisa dah kita nih berempat, karena kan masih merintis karir kan, ya kan? Nggak jauh lah itu mah kalau buat kita bikin show stand up aja nih. Iya, akhirnya kepikiran show stand up gitu kan, Betul. Kita merencanakan waktu itu bareng manajer kita Dewang tuh ya. Ada Dewang Depok ya. Kita udah merencanakan ada berapa kota tuh? 10 kota. 10 kota kita rencanakan. Akhirnya kejadian cuma 1 kota doang. Iya. Cuma Cianjur doang kan akhirnya kan. Cianjur doang. 9 kotanya nggak jadi. Dan for your info aja, itu habis tour itu kita dapat untung cuma berapa ya? 700 kalau nggak salah. Satu orang. Enggak, satu orang 2 jutaan kalau nggak salah. Gua kok 700 enggak? Emang 700 ya? 700 ya? 700. Iya, pokoknya kita dikasih 700 masing-masing. Iya, gitu. Terus kita seneng ya. Itu happy banget gitu benar. Gila, kita pernah naik mobil bareng-bareng waktu itu ya. Iya, ke Cianjur, nongkrong sama anak-anak stand up Cianjur, ya kan, kita sharing-sharing. Karena waktu itu kita ngerasa, ini baru memulai karir ya kan, memulai karir, pengen bikin sesuatu, terus ini dapat hasilnya nih, gitu. Jadi kita happy kan. Kita hasil bikin orang ketawa, ternyata dapat Indra. Bener. Ngeliat kita begadang tiap malam bikin materi, ada ujungnya juga ternyata gitu. Jadi kita happy, terus ya karena kesibukan satu dan yang lainnya kali ya. Jadi Foreplay sementara masih di keep dulu sampai sekarang. Betul, sampai sekarang. Dan ini tetap insya Allah jadi wacana kita ya, Indra. Kedepannya nanti Foreplay ada kota kedua. Kota kedua, abis itu vakum 5 tahun lagi. Mungkin Indra kan mau ambil film apa segala macam. Dia kan juga mau menikah. Jadi kita nggak bisa maksa dia kan mau menikah. Kota kedua,
7 tahun ya kan vakum, kotak 3 gitu-gitu aja ntar sampai pindah. Kayaknya nggak usah deh. Nggak usah ya? Iya. Kalau jedanya 5 tahun, 7 tahun baru bikin lagi tuh. Terus juga tahu stand up-nya udah lama ikut Baru final. Ya Allah beneran. Sampai pindah tuh udah tua ya bener kita. Itu 2000 berapa ya? 2004 bukan. 2016 ya? 2005. Pokoknya habis Suci 5 itu. Habis 75 kita nggak lama Apa setelah 2015 akhir-akhir? Kayaknya 2015 akhir deh. 2015 akhir ya? Nah ini nih. Oh iya benar. Itu dia tuh. Ya Allah, kita masih kinyis-kinyis banget Indra. Iya. Dan ini foto yang diambil foto suci Indra. Ini foto Suci benar. Iya, foto Suci. Foto profil kan? Iya, masing-masing. profil Suci. Iya, lupa nih. Ah, ini di Suci nih. Ini di Suci. Show 1. Iya. Waktu masih pakai pakaian kayak gini-gini kan. Karena Suci 5 tuh memang didominasi sama Stand Up Indo Jakbar. Benar. Gitu. Itu kalau misalnya 2 orang teman kita masuk lagi itu ada 6 tuh. Si Rere kan dapat golden ticket. Oh, iya. Terus si Ipul juga dapat golden ticket. Ipul, dia naturalisasi juga Indra. Naturalisasi benar. Iya, ada Ipul orangnya kayak Dari Tegal ya. dari Tegal dia, iya Betul. betul. Orangnya kalau digambarkan kayak gimana, Indra? Kayak apa? Kayak Pulau Kerawon kayak gitu ya. Itu dia. Pernah makan keluak? Itu kayak gitu. Keluak tuh, yang Ipul. belum diolah tuh yang masih ada Benar. batunya. Iya, kayak gitu. Tapi yang akhirnya lolos ke babak show kita berempat. kita berempat akhirnya Kita ya. berempat, betul. Ada foto lagi nih. Oh iya benar, ini di Stand Up Fest. Stand Up Fest 2023 nih. 2023. Bener. Ih keren, alhamdulillah dapat. Gue suka mengabadikan momen gitu kan. Iya, Indra, lu emang keren banget, Indra. Karena kan ada beberapa sejarah perjalanan hidup kita kan bareng-bareng kan. Jadi kalau misalnya kita ada kesempatan ngumpul bareng-bareng, gue selalu mengabadikan entah foto atau apa gitu-gitu. Betul kata dia. Jadi dimanapun kita ngumpul yang sifatnya itu pertemuan besar kayak atau lagi dari event atau enggak segala Betul. macam, pasti diabadikan momennya sama si Indra. Indra ini paling rajin yang hal-hal kayak gitu. Kita tuh Betul. selain Indra tuh orang pada nggak peduli gitu, tapi pas ngeliat hasilnya dan nanti di tahun-tahun berikutnya ternyata kita masih hidup. Ya anjing itu diambil sama Indra. Bener, ada bukti otentik perjalanan memori kan, ada Iya, memorinya. langsung betul. kayak kaset ditaruh lagi tuh disetel lagi. Disetel kayak Inget gue tuh mengulang lagi memori-memori itu. nahan berak gitu kan. Bener. Bikin mulutnya bau gitu aja juga inget gue. Oh iya. Ini gara-gara foto lu kecil tuh Indra. Bener, karena emang gue dari dulu suka mengabadikan momen. Karena sesuatu tuh kita kan tahu ya, duit masih bisa dicari, iya kan? Iya, betul. Tapi waktu itu kan nggak bisa keulang. Betul. Iya kan? Jadi salah satu hal yang gue lakukan untuk menjaga waktu untuk tetap beku gitu istilahnya adalah mengabadikan foto. Bener gitu. Indra. Oh, nah kalau lu kan suka gini, lu kan suka traveling sendiri, Betul. Bagaimana seorang Indra itu mengabadikan momennya ketika dia lagi traveling sendiri? Biasanya sih gue foto-foto sesuatu yang menurut gue tuh selain bagus ya, tapi personal gitu. Misalnya gue suka bangunan tua, jadi kayak gue menikmatinya adalah dengan cara seolah-olah gue ada di bagian dimana bangunan ini tuh pertama kali berdiri gitu. Wow. Jadi kayak masa lampau gitu. Jadi kayak masa lampau. Bener, walaupun gue sendirian gitu ya. Jadi gue tetap bisa menikmati tempat walaupun gue nggak punya temen ngobrol atau apa. Gue cuma kayak ngerasain vibes-nya, auranya tuh kayak ih keren ya, gimana ya cara orang dulu ngebangun ini gitu. Oh, gue juga sempet kayak gitu kayak kalau ngeliat bangunan-bangunan yang sifatnya bangunan tua dan gue tuh terlalu jadi kayak ada point of interest buat gue sih. Benar. Gue selalu amazed di saat orang-orang zaman dulu tuh bisa bangun dengan bangunan yang unik dan presisi kayak gitu, seperti gitu. Iya, gimana caranya dia ngebangun itu padahal waktu itu belum ada jam waker kan. Jadi ini bangunnya gimana ya dia? Apa dibangunin sama bangun gitu. Kita jadi penasaran kan, cara gimana nih orang. Iya, jadi apalagi teknologi zaman dulu belum semaju sekarang ya kan. Iya, betul. Apalagi kayak alat-alat berat atau apa iya. gitu. Lu amazed gak ngelihat piramida? Piramida betul. Iya, Piramida. Gue suka sesuatu yang ada apa ya? Tingkat peristiwa sejarahnya. Nah betul, peristiwa Ada sejarah sejarahnya. di balik bangunan itu. Betul. Iya kan? Itu kan di zaman Mesir kan, Mesir kuno kan. Mesir kuno. Pintar ya. Betul. Mesir. Ini gue sempat baca-baca, gue nggak tahu ini bener atau enggak. Tapi katanya piramida itu selain dijadiin nama Cici Paramida, piramida Mesir. Piramida Mesir itu nggak dibangun oleh orang Mesir.
katanya dulu zaman Mesir kuno mereka cuma menemukan piramida. Jadi piramida itu di zaman Mesir kuno udah ada duluan. Mereka nggak bangun piramida. Katanya sih begitu. Wah, berarti lebih tua lagi zamannya dong. Zaman iya, seumuran Garut mungkin ya. Jadi lebih tua lagi gitu katanya. Lebih tua lagi katanya. Tapi gue suka tuh sejarah-sejarah yang ngasih tahu cara pembuatan si Mesirnya ini, si piramida ini. Jadi ada yang ditarik, ada yang pakai raksasa, ada yang pakai floating. Tapi itu kan apa ya? Bukan skenario sih ya. Seolah-olah gitu ya. Seolah-olah digambarkan. Diangkut pakai sapi. Kalau secara teknis teknologi yang saat itu bisa dilakukan, ada mungkin seperti ini gitu kali kan. Tapi kenyataannya kan belum tentu kan. Belum tentu kebenarannya karena belum ada peninggalan yang otentik tentang pembangunan itu. Bener. Gitu. Apalagi satu batu piramid itu kan beratnya kan hampir 2 ton gitu kan. Iya, satu batunya itu gede banget. Iya. Gimana caranya dengan batu seberat ini tuh diangkat pakai atau apa gitu loh. Bisa presisi teman-teman. Bener. Hebat. Jaya. Prediksi kali maksudnya. Prediksi salah ngomong ya. Jadi ya bagus lah gitu lah bagus, ya. Jadi bagus gitu. Jadi secara matematis atau apa itu nggak ada yang terlalu apa gitu. Gue suka. Lu suka ya? Ya berarti suka. Sama kayak gue lo gitu. Lu ke apa Kota Tua juga mungkin lu suka gitu ya. Gue kemarin ke Kota Tua terakhir batuk-batuk udah sekarang. Udah tua nih kayak gue kata gitu. Kata gue nggak sini nih. Ke sini lu tegur gitu. Iya, gue tegur. Cuma ya gitulah ya. Waktu berjalan kan. Terus gue juga suka kayak Candi Borobudur gitu. Candi Borobudur gue suka banget tuh. Candi Mendut. Candi Prambanan. Betul. Yang itu ada kan di Magelang. Ada kepingan sejarah ya kan. Keren emang lu enggak. Ada kepingan sejarah yang sekarang masih terabadikan gitu. Dalam bentuk bangunan. Betul, dari itu kita jadi ngebayangin kan. Iya. Kita ngebayangin gimana caranya orang dulu tuh kehidupannya seperti apa. Betul. Kalau nggak ada bangunan itu mungkin kita nggak sampai ke sana gitu kan. Ada kayak ukir-ukiran yang ada di tembok. Bener. Itu bukan sekedar ukiran, itu adalah cerita. Ada cerita Ramayana atau apa gitu kan. Cerita tentang masyarakat zaman dulu seperti apa. Iya, dari mulai cara dia mencari makan, bercocok tanam. Betul. Bercocok tanam itu harus cocok ya kira-kira. Ini kalau ngomongin cocok-cocokan kan kalau nggak cocok ya jangan dipaksain. Iya sih. Iya. Kayak ngalir aja lah kalau cocok ya udah, kalau nggak ya udah cari yang lain yang cocok. Gitu. Itu namanya jodoh. Itu namanya jodoh. Ada filosofi bercocok tanam itu kan dari dulu zaman petani ya, petani megalitikum mungkin zaman dulu tuh. Jadi kenapa namanya cocok tanam? Jadi tumbuhannya sama si tanah juga harus cocok. Harus cocok. Ya kan? Karena kan nggak semua tanaman itu cocok di segala tanah kan. Konturnya, udaranya beda. Betul, suhunya beda. Juga, betul. Abis itu kalau misalnya suhunya agak goblok, ya ada suhu itu. Iya, kalau suhunya agak goblok kan katanya suhu. Iya. Aku pikir masih suhu ini. Aku udah ketinggalan. Iya, itu harus disesuaikan. Kayak kita nanam, kita kan di Pangalengan ada kentang, banyak kentang. Ada kentang. Coba lu bawa bibit kentang. Lu tanam di Jakarta sini. Kan bakalan nunggu. Nggak cocok. Suhunya beda. Ya kan? Iya. Tanahnya juga beda. Kualitas tanahnya beda. Mungkin di sana kalau bawa bibit kentang, nanam di Pangalengan jadi kentang. Kalau bibit kentang kita tanam di Jakarta jadi apa kira-kira enggak? Jadi kentang ya. Jadi kentang. Salah satu sayuran yang sebanyak apapun kita makan pokoknya nggak bakal memuaskan kita dah. Bener, kentang. Kentang. Kentang juga pokoknya. Bawaannya kita kentang mulai kan? Gila. Nah, lu katanya masih kecil pernah punya cita-cita untuk jadi detektif kayak bener. Detektif karena gua kan Bentar. Jadi gini, yang biasa template ya. Siapa yang mau jadi presiden? Bener. SD kan. Aku guru. Iya. Siapa yang mau jadi pilot?
Aku Guru. Iya. Dari semua yang disebutkan Guru, gue yakin Guru itu pasti nggak nyebut siapa yang menjadi detektif. Bener sih, bener. Kenapa gue pengen jadi detektif? Karena yang jadi presiden ada, ya kan? Yang pengen jadi pilot ada, ya. Yang pengen jadi guru udah ada. Gue cari yang kagak ada. Soalnya kalau misalnya gue pengen jadi presiden juga, ada saingan gue di kelas doang, iya kan? Gue pengen jadi pilot, udah ada saingan. Makanya males gue. Makanya gue pengen, saya jadi detektif dah, Bu. Gitu. Orang gue bilang gak usah nanya itu. Itu jawaban gitu udah doang, cuma gara-gara gak ada saingan doang. Kenapa gue pengen jadi detektif? Karena gue suka baca Conan waktu itu. Detektif Conan? Enggak, komedi nakal. Detektif Conan. Detektif Conan. Edogawa. Conan Edogawa, betul. Iya, Shinichi Kudo jadi kecil. Jadi kecil ya? Merubah identitas jadi Conan Edogawa. Dari Conan Edogawa. Betul. Aslinya dia detektif juga kan ya? Detektif SMA, Shinichi Kudo. Shinichi Kudo namanya. Iya. Gue suka tuh dia. Kalau begini. Iya. Iya, nggak begini juga sih. Dia kan pakai ini. Pakai jam. Bukan pakai sumpit beneran. Dia pakai jam. Mungkin kalau dia di Indonesia kali pakai di sini kan pakai gitu kali ya. Iya mungkin. Gitu Terus ya. Si bapak-bapaknya biasanya pingsan gitu kan. Pingsan dia begini? Iya, dia ngomong dari belakang. Iya begitu ya. Aku udah jualan borak selama gitu. Lu suka itu? Gue suka itu. Lu baca, terinspirasi dari situ. Terinspirasi dari situ, karena gue ngelihat kayak, kan emang dasarnya gue suka sesuatu yang misteri gitu kan. Kenapa gue suka bangunan yang tua? Karena menyimpan misteri. Betul. Kenapa gue suka piramida itu tadi? Karena ada misteri yang belum terpecahkan gitu kan. Iya. Kenapa gue suka Conan juga karena ada misterinya. Jadi ada misteri tentang siapa yang membunuh gitu. Misalnya ada kejadian pembunuhan, siapa yang membunuh. Atau misalnya pencurian, siapa yang nyuri dan modusnya kayak gimana, cara mencurinya kayak gimana. Gue suka tuh. Gila. Jadi pas gue baca kayak, keren ya kalau misalnya jadi detektif gitu. Keren. Dari situlah ya. Iya. Lu kepengen jadi detektif. Betul. Bagaimana menginterogasi orang gitu. Oh iya ya. Kamu yang membunuh dia ya? Enggak. Lah kalau nggak membunuh, kenapa dia masih hidup? Gitu. Jadi kayak menginterogasi sesuatu gitu kenapa gue pengen jadi detektif. Tapi karena di Indonesia itu kan agak susah ya. Jadi kayak terlalu kalau jadi detektif intinya susah lah. Suatu profil yang masih jarang ya. Profesi yang jarang. Profesi masih jarang lah gitu ya. Mungkin kalau di Amerika gitu atau di Jepang atau negara maju gitu, mungkin bisa jadi detektif swasta gitu lah. Nah, itu dia. Nah, kalau lu di Amerika mungkin jadi kayak ada FBI, bener, CIA, ada CIA gitu kan. Kayak ditegur CIA gitu. Gitu. Pokoknya intinya gue suka sesuatu yang kayak gitu lah. Sesuatu yang gitu. Lu suka sesuatu yang menyimpan misteri. Menyimpan misteri. Karena itu memacu daya otak kita, gue sendiri gitu ya, kayak siapa ya, gimana ya cara memecahkan kasus ini atau apa. Apalagi sering banget di Conan itu di dalam ceritanya tuh kayak ada ruangan yang cuman ada 4 atau 5 orang. Bener. Yang mati 1, jadi tinggal sisa 4. Pembunuhnya pasti ada di situ. Bener. Tapi nggak ada yang ngaku gitu. Bener, itu kalau di Conan itu namanya adalah pembunuhan di ruang tertutup. Nah, itu dia. Ya kan? Nah, kalau pembunuhan di ruang terbuka, contohnya kayak gimana, Ndra? Misalnya di kebun gitu. Ya mungkin dihadiri oleh Bapak Bupati. Bener. Itu juga Itu terbuka untuk umum ya kan. Umum dibuka untuk umum. Benar. Itu juga kayak gimana ya? Kan biasanya kalau misalnya di Conan terakhirnya baru diungkap kan siapa pembunuhnya dan gimana cara dia membunuhnya kan. Terus biasanya tuh ada sesuatu yang keren ya. Ternyata kayak gini gitu. Dan setelah bisa diungkap ya. Diungkapkan kitanya ngerasa kayak lega gitu ya. Oh ternyata ini. Kita sempat membenarkan mereka kan. Gue yakin ini sih pembunuhnya. Ternyata salah. Ternyata dia belum membunuh. Ternyata itu kasus pencurian kan. Jadi kayak keren nih gitu. Detektif. Kan udah kasus pencurian kenapa? Kan ada maling. Kamu bunuh dia. Kata maling. Gue juga gara-gara itu jadi kayak waktu kecil tuh kayak terobsesi lah jadi detektif. Lu terobsesi. Di bayangan lu
Kalau gue kan dulu gue pengen jadi, gue tuh pengen jadi. Anak band? Bukan. Bukan. Kalau gue tuh pengen jadi inian kayak insinyur yang pakai inian, yang pakai topi ini terus megang gini gitu. Iya, kayak sidul gitulah ya, insinyur. Iya, insinyur gitu kan. Kalau gue tuh kayaknya wah di depan Itu bawa anak. Ini dong, ada gambar sketsa bangunannya, iya, arsiteknya gitu kan, kayaknya wah dari gitu-gitu tuh Keren kayaknya, gitu. kayak gue, wow keren sekali gitu kayaknya, terus pakai dasi gitu-gitu, Iya. Kalau lu bayangan lu seperti apa? Bayangan gue detektif tuh bayangan lu kayak gimana? Kalau bisa divisualisasikan seperti apa? pakai baju jas rapi gitulah. Baju jas rapi, Iya, menarik. Kayak ngerokok gitu, terus kayak orang banyak pikiran, stres, jadi kayak dia merhatiin sesuatu, ini siapa ya yang ngebunuhnya gitu. Bajunya nggak spesifik, nggak cuma gitu doang. Jas yang kayak kemeja. Jas, oke, kita gambarkan. Pakai apa? Pokoknya kayak Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Seperti Peaky Blinders. Peaky Blinders kayak gitu. Yang ada outer lagi gede gitu. Betul. Wow. Terus ngerokok, kayak orang banyak pikiran, pokoknya ngelihat sesuatu tuh pengen dipecahin aja gitu. Misalnya dia ngelihat balon, pengen dipecahin aja. Pokoknya sesuatu yang misteri. Iya. Sesuatu yang misteri. Gua ngebayangin bayangan gua tuh kayak gitu. Iya, kayak gitu ya. Sangat terobsesi lah pokoknya. Dia kritis akan sesuatu. Terus selalu bergerak sendiri kemana-mana. Gitu. Nah, kalau lu juga itu yang mendasari lu menjadi apa ya untuk pribadi lu tuh kayak dia kan kadang-kadang suka menemukan hal yang bikin dia happy tapi sendirian. Bener. Dia bisa tuh jalan-jalan sendiri. Bener. Sono sendiri makan. Itu gimana dah lu bisa Iya menemukan? mungkin itu salah satunya dibentuk dari gue suka hal kayak gitu. Mungkin ya? Sisi misterius atau apa gitu. Conan kan juga sendirian kan? Betul, dia sendirian, dia kerja sendirian. Walaupun dia punya banyak teman-teman, tapi kalau misalnya lagi dia analisa kasus sendiri dia mencari kasus juga dia sendiri. Betul. Pasti. Mungkin gara-gara itu ya, gara-gara gua kecilnya konsumsi gua adalah hal-hal kayak gitu. Iya. Conan sendirian gitu. Itu salah satunya. Itu yang membuat akhirnya besarnya membentuk Indra pribadinya jadi seperti itu. Betul. Gue sih awal-awal kayak kenal Indra kayak wah ini aneh sih menurut gue, ini orang nih aneh sih pasti. Iya. Nggak di atas panggung, nggak di bawah panggung, nih aneh sih menurut gue, kayak jalan-jalan sendiri, apa sendiri. Kayak punya dunia sendiri gitu kan ya. Iya. Di kepala gue tuh mungkin itu ya. Kayaknya. Kayak gitu ya. Efek Conan ya, berarti itu. Betul. Ya. Nah sekarang kita akan mencoba membuka sebuah artikel sejauh mana dia akan kritis dalam sebuah hal yang sangat dekat dengan kita semua. Oke. Anak ITB bongkar, gimana sih bacanya? Anak ITB bongkar, bubur enak diaduk atau tidak, pakai rumus fisika dan matematika. Bagaimana menurut Anda? Pentingkah sebuah apa ya? Tadi kan kayak ada dibagi jadi dua, ada yang bener tim diaduk sama tim tidak. Kalau lu sendiri? Gue biasanya kalau bubur tuh digenjreng gue. Itu kan ini cara menikmati kan, ini cara menikmati orang kan. Ini cara menikmati. Seledri kacang pada nempel semua di sini nih. Iya. Namanya. Jadi mungkin ini anak ITB-nya karena kan setiap kayak kacang, bubur atau apa itu kan punya apa sifat fisiknya masing-masing kan. Betul sekali. Jadi mungkin si anak ITB ini pengen kayak memaparkan gitu kalau misalnya diaduk secara tuh, sistematis, secara fisika kalau misalnya diaduk itu kayak gimana, kalau digenjreng kayak gimana gitu. Itu ada yang digenjreng nggak diaduk. Pokoknya ini diaduk kayak gini, nggak diaduk kayak gini gitu. Oke, iya ya. Apakah cara mulutku itu lebih merata atau tidak? Gitu. Dari sudut pandang seorang ahli fisika dan matematika. Ini kalau ngomong jujurnya ya, gua kan makan bubur nggak diaduk kan. Teman-teman lihat ini pasti. Sebenarnya bukan masalah. Lu nggak diaduk, lu tim nggak diaduk. Iya, gua nggak diaduk. Tapi pasti lu punya alasan kenapa nggak diaduk. Rata-rata yang nggak diaduk itu mereka membayangkan visualnya. Ngerti nggak maksud gua? Iya. Kalau misalnya setelah diaduk itu kalau kan. diaduk tuh kayak muntah orang gila kan. Bentuknya gitu. Pokoknya kayak orang biasa juga muntah gitu. Kenapa orang gila yang dipilih muntah? Ya intinya sebenarnya bukan masalah bumbunya merata atau enggak ya. Jadi ini sebenarnya masalah visual aja. Visual aja. Iya. Kalau misalnya kita makan nggak diaduk itu
lebih enak gitu secara Lebih enak. visual. Oh. Walaupun rasanya mungkin nggak merata. Pasti. Iya kan? Karena kalau tidak diaduk, jadi gini, proses pemakanan bumbu itu penyajiannya adalah bubur dulu. Ini kalau bubur biasa. Betul. Kalau ada bubur, misalnya bubur Sunda atau bubur apa segala macam. Bubur Sukabumi. Oke. Ya bubur dulu. Buburnya harus panas. Iya. Habis itu telur ayam kampung. Oh iya. Iya kan? Tengahnya aja tuh kuningnya aja. Habis itu telur lagi. Habis itu bubur lagi baru tuh bumbunya. Oke. Bumbunya jadi masih di tengah. Kalau nggak diaduk nggak bakalan kecampur. Bener. Kalau lu makan bumbu gitu tetap kayak gitu kan, Ndra? Kalau gue tuh bubur kan. Gue biasanya nggak pakai kuning telur. Lu pakai kuning apa? Ini gue lebih suka bubur Cirebon. Bubur Cirebon yang Bubur rada-rada Cirebon. encer, ada bumbu encernya itu. Iya, ada yang bumbu kuning. Bumbu kuning. Bumbu kuningnya, ini bubur, ya kan. Habis itu yang bumbu kuningnya itu, Iya. yang kuah. Habis itu pakai apa? Bawang. Suirannya ayam. Suiran ayam, bawang, Iya, daun bawang, kacang, kecap, segala macem. Habis itu, lah kagak ditaruh di mangkok nih. Dari tadi beleberan. Di sini, mangkoknya di sini. Mangkoknya di sini. Pantesan beleberan dari tadi nih bubur. Iya, gitu. baru pakai sedotan gitu diuyup. Jadi itu sebenarnya ini masalah preferensi pribadi Nggak aja. ada. Itu ya tetap kan? dimakan tadi di meja juga pakai sedotan. Ya terserah, kalau mau makan boleh, kalau nggak mau makan boleh apa, Iya. ya kan? Iya. Jadi ini masalah selera aja, masalah selera. Iya juga sih. Iya kan? Kadang kalau kita tuh kalau gue kan tim diaduk ya. Diaduk betul. Gue berpikir ketika gue makan lagi, jadi gue pengen satu hal yang simple yang ada di mulut gue tuh semua udah ada. Gitu. Bener. Jadi baik bumbunya Bener. atau kecapnya Merata lah ya. merata. Betul. Gitu. Tapi kalau nggak diaduk itu kita bisa melihat visualisasi yang lebih estetik daripada diaduk gitu. Apalagi kita tahu di Indonesia kan nggak semuanya merata kan. Jadi ini adalah bayangan visual Indonesia di mana bubur yang tidak diaduk adalah cerminan Indonesia. Wah. Hebat sekali itu. Pokoknya intinya kayak gitu lah. Kenapa bongkar pakai rumus fisika dan matematika supaya ada sesuatu yang bisa ini merata atau tidak gitu. Iya, terjawabkan semua alasannya kenapa Betul. memilih untuk dia diaduk. Bahkan kalau gue sih memilih kayak misalnya teman-teman nggak diaduk, dia biasa berpikir adil begitu. Dan Betul. semua sesuai dengan timetable-nya. Jadi Betul. ketika gue makan yang di sebelah sini, ya kacang kedelainya sama kecapnya belum kena nih. Bener. Sabar, ntar ada Iya, di sebelah iya. situ. Ada itunya. Ada tahapannya, semua Ada pasti nyampe tahapannya. ke situ kok. Kayak gitu ya. Betul, Terus itu dia. ada lagi yang di sudah. Oh, itu dia. Primawan pernah mengikuti casting film Tendangan dari Langit. Betul. Nah, gini Ndra, lu tiba-tiba gitu, tiba-tiba lu pengen apa yang kepikiran di otak lu tuh ketika lu pengen casting ini? Jadi waktu itu, ini timelinenya sebelum gue stand up. Anjir, jauh banget, Ndra. Iya bener. Keren. Sekitar 2 atau 3 tahun sebelum gue stand up ya, sekitar tahun 2011. Oke. Jadi waktu itu kan gue emang basicnya suka bola kan ya. Iya, dia jago main bolanya dia Iya, keren. gue emang basicnya suka bola. Jadi waktu itu ada film Tendangan dari Langit ini, Iya, open casting. Salah satu syaratnya adalah bisa main bola. Oke. Gitu. Waktu itu gue kan nggak ada bakat acting, nggak ada bakat depan kamera atau apa. Betul, ya kan? karena belum jadi stand up comedian juga. Belum jadi stand up comedian waktu itu. Abis itu gue pengen aja main di situ. Cuma bakat gue main bola doang. Iya. Gitu. Bakat gue main bola. Audisi tuh ada banyak orang, sekitar ratusan orang. Audisi di Pondok Indah, gue masih inget banget tuh. Oh, di Pondok Indah. Audisinya di Pondok Indah. Zaman itu berarti Pondok Indah 2 udah ada belum? Udah ada. Oh udah ada. Udah ada, tapi cuma PIM Pondok 2. Indah 2 doang. PIM 1 sama PIM 2 udah itu PIM doang. 2. Iya. PIM 3 ya PIM 3 belum. Belum ada tuh PIM 3. Abis itu gue audisi segala macam. Ada 3 tahap kan kalau nggak salah tuh. Jadi tahap pertama adalah skill juggling. Skill juggling. Skill juggling. Ningnang ya. Iya. Untuk menentukan, bukan menentukan sih, untuk menilai oh bisa main bola nih orang gitu. Yang penting dia juggling dulu, tak gitu. Betul. Itu jugglingnya tuh kayaknya 25 atau 30 gitu. 25 30 kali cek Iya, kita. iya, nggak boleh jatuh. Gue lolos. Berarti bisa emang kan dia jago deh. Dia jago. Abis itu pas di tahap kedua adalah suruh acting, dikasih skrip, Iya. suruh acting gitu, masuk ke ruangan,
kayak coba acting di skrip adegan ini segala macem gitu. Oke, oh. Pas adegan skrip, Lu masih ingat nggak ceritanya? aduh lupa gua ya? karena 2011 kan. Udah lama banget itu. Berapa tuh? 14 tahun yang lalu kan. Iya. Udah lupa diingatan. Pokoknya masih geget lah. Nggak bisa acting banget. Nervous kan pasti. Nervous banget. Kalau main bola oke, cuman kalau acting Tiba-tiba bisa, depan iya. kamera, iya. Abis itu mas kamera ini bilang gini, lah ini Frimawan yang stand up kan ya? Gitu katanya. Kan belum mulai. Terus gue bilang, Iya. itu 5 tahun lagi mas. Habis itu ikut aja. Tapi sekarang yang ini nggak saya lolosin ya gitu. Terus gue bilang, iya udah mas ya gitu. Habis itu gue, gue ngobrol. Akhirnya singkat cerita, gue nggak lolos. Gitu. Nggak lolos tapi jadinya kan? Tidak lolos. Iya karena belum ada basic ya actingnya juga belum ada. Basic actingnya belum ada. Pasti nervous tiba-tiba kita ditaruh kamera, terus ditompok kita belum siap dengan momen itu, dengan keadaan itu pasti kita, waduh gimana? Betul. Kalau misalnya keadaannya sekarang mungkin beda cerita lagi. Acting gue bisa, tapi juggling kagak bisa. Oh iya ya. Oh iya dulu dia emang udah jago. Kalau Iya. sekarang mah juggling udah tua udah kan tua. kita. Udah fisik ya udah nggak Udah nggak terlalu support. Konsentrasinya juga. Iya, umur gue 34 berarti 2011 tuh umur gue tuh sekitar masih 20 tahun. Udah masih kinyis-kinyis Masih banget itu mah. iya masih Badan masih oke, fresh itu mah. napas juga masih Iya, itu masih kan. belum banyak terkontaminasi ya. Dan Iya kan? banyak rokok atau apa gitu-gitu. Sekarang kan wah udah kagak bisa kita. Kayak gitu lah. Indra pernah pesen Gojek. Iya. Nama abangnya Harley Davidson bener. Bener. Gua nggak mengarang ya, gua nggak mengarang. Gak ada udah ada. Bener, sumpah demi Tuhan, bener. Jadi gue mesen Gojek nih. Abis itu kan, supaya kita tahu, kita harus ngeliat plat nomornya nih. Iya kan, plat nomornya plat nomor apa, terus nama abangnya siapa. Pas gue liat, lah nama abangnya Harley Davidson, gue ketawa. Terus gue liat motornya, motor Beat. Jadi kayak, lucu juga ya, gitu. Itu mungkin apa ya? Doa kali ya, doa Ya, dari betul. si orang tuanya si abang ojol ini mungkin ya. Betul. Terus Mungkin gua- dengan nama ini kamu nanti nak bakalan punya motor ini kali. Betul, mungkin gitu mungkin kali ya. Nama adalah doa. Cuma Iya. abangnya sih asik gitu, gue ajak ngobrol atau apa. Oh iya? Gitu-gitu iya. Oh, Karena kan abangnya bawa motor Beat. gue lupa beat apa beat lama gitu. Tapi tangannya tetap biasa gini, enggak begini. ini tetap biasa. Oh, gua kira gini deh. Nah. Takutnya karena kan namanya Harley Davidson. Iya, gitu ya. Soalnya mas saya baunya gini nih ya. Karena namanya Davidson soalnya gitu. Iya, ya oke lah gitu. Maksudnya lucu aja. gitu. Lucu sih. Dan itu buat itu nih, kayak kenapa momen itu dapetnya di lu bukan di gua gitu. Iya. Karena itu kayak pas banget Allah menentukan momennya itu karena si Indra kayak gini. Ketemu ojolnya tuh. Kejadiannya kayak gitu. Jadi iya. gitu. Iya. Nah, lu kalau kejadiannya hari Davidson lu nanti bakal ketemu Indra gitu. Iya. Nah, karena Indra tuh pas banget ketemu sama orang yang namanya begitu. Jadi ya lucu sih itu kayak apa ya dibilang ironi mungkin ya. Iya, mungkin kayak gitu ya. mungkin ironi. Tapi dia kan kerja sebagai ojol. Iya. Namanya itu nama Harley Davidson. Berarti bapaknya si ojol ini atau orang tua si ojol ini tahu motor-motor besar betul. Iya, namanya kan Harley Davidson gitu Betul. ya. Mungkin kayak orang tuanya pengen anaknya punya kali Iya. ya, punya motor. Lu nggak kepikiran pengen punya motor moge-moge gitu? Sebenarnya Dulu lu kepikiran. punya nggak? Punya, cuma Yang kayak bobber gitu bukan ya? iya betul, bober. Iya bobber kan? Cuma kayaknya gue cuma kepengenan aja dah. Iya. Iya kan? Nggak digelutin ya, Ndra? Nggak digelutin, nggak dipakai, jarang dipakai. Oh, jarang dipakai juga? Jarang dipakai juga. Jadi kayaknya cuma kayak latahan aja lah, mungkin ya. Oh iya. Jadi emang soul gue nggak di situ ternyata. Kalau misalnya Keren. teman-teman yang lain kan, Iya. emang suka motor, dia digelutin kan. Iya, nongkrongnya di bengkel, gitu, segala macam modif-modif Bener. gitu ya. Kalau nggak setiap minggu San Mori, kalau gue sih Betul. ternyata males kayak Oh, gitu-gitu. setelah lu punya motor, Moge, iya. moge malah Males. lu jadi malas. Iya. Oh. Jadi kayak sayang-sayang duitnya nih gitu. Akhirnya lu jual itu. Akhirnya gue jual. Lumayan mahal loh, Ndra, saat Lumayan, itu. Di tahun itu lu beli lumayan mahal itu. Lumayan. Iya emang cuma ini doang sih apa? Kepengenan saat doang gitu. Oh, iya? Enggak
nggak gue gelutin banget gitu. Lu nggak gelutin banget? Kalau Regen, lu kan kemarin kan pada Iya. kelompok itu kan Betul. bedain sama prediksi kan. Sih, kayak betul. gitu. Nah, lu lihat temen-temen lu sekarang yang seangkatan sama lu kayak gua, kayak Regen segala macem, terus Apip juga mungkin sebentar lagi kayaknya dia mau kawin juga. Iya betul. Seorang Indra memandang masa depan hidupnya sendiri tuh sebatas di tongkrongan abis, beli putus di situ, atau nanti kebayang nggak sih? Karena gue belum pernah tahu nih seorang Indra tuh kayak ngelihat masa depan hidupnya itu seperti apa. Gue kayak kalau gue gini, gue tuh pengen banget menghabiskan masa tua gue nanti di daerah Wonosobo. Oke. Wonosobo, iya. Dingin tempatnya. Kotanya, halo warga Wonosobo, aku nanti tua pengen di sana ya, di kakek nenek. Jalanannya bersih, betul. Udaranya dingin, betul. Makanan murah, warganya juga santun. Gue kalau pulang dari Dieng terus saya lewatin Wonosobo tuh, gue selalu nikmatin setiap perjalanannya, setiap inci perjalanannya, sambil gue berdoa dan berpikir ya Allah mudah-mudahan gue tua di sini dan meninggal di sini. Kalau lu kayak gimana? Kalau mungkin lu Wonosobo, si Bari itu Purwokerto kan dia kan suka banget sama Purwokerto. Ada satu kota yang gue jatuh cinta, bahkan gue baru sekali ke kota itu gue langsung jatuh cinta, itu Salatiga. Halo warga Salatiga, jadi gue berencana juga kayak nanti masa tuanya punya rumah di pedesaan, mungkin di daerah Salatiga karena tempatnya adem juga yang tadi lu bilang gitu. Walaupun beda sama Wonosobo. Cuma gue suka sesuatu yang sifatnya tuh sederhana sebenarnya, ya kan, adem gitu. Itu ya umur 60 lah, 60-70 di masa-masa tua. Cuma kalau sekarang kan kayaknya masih harus menuju ke sana. Iya. Sekarang kita giat-giatin dulu kerja, betul. Jadi ya mau nggak mau lah. Iya. Gitu. Tapi ada kepikiran. Kita ke sana kan? Lu akan menghabiskan waktu lu sendiri atau dengan pasangan nanti? Pengennya sih sama keluarga sih. Maksudnya suami istri. gua sama istri gua gitu. Gua sama istri gua. Ya anak-anak udah pada gede lah ya. Pastinya. Gitu. Anak-anak mungkin udah pada gede dan udah punya anak lagi. Betul. Di saat bayangan kita nih ya di kota yang kita impikan untuk nanti kita habiskan masa tua kita. Gue pengen kayak berladang gitu. Kayak boleh dong dan visualisasikan nanti seperti apa. Kalau kan ada yang orang tua tuh yang ngeselin ya. Iya. Ada orang tua tuh yang malah ngerepotin keluarganya. Betul. Nah kalau seorang Indra tuanya nanti seperti apa yang ada di bayangan lo nanti? Tuanya seorang Indra gitu kayak. Gue jadi sebenarnya nih ada hal-hal di mana ini gue simpan dulu untuk masa tua deh. Jadi gue tuh suka kayak crafting. Misalnya bikin kandang ayam. Oke. Misalnya kayak gitu, atau bikin turbin dari kardus atau apa, gitu ya. gitu. Iya. Oh. Jadi gue pengen ketika masa tua gue ada di pedesaan, gue bikin kandang ayam, punya peternakan sendiri gitu. Kecil-kecilan aja. Gue kebayang sih. Iya kan, terus kayak nanam jagung atau apa di pedesaan, terus juga keisengan gue setiap hari tuh ya bikin itu tadi tuh turbin, bikin apapun lah, pajangan-pajangan kecil gitu, pajangan-pajangan kecil, atau mainan buat cucu gitu-gitu kan, atau apa tuh tanah liat itu yang bikin kendi kayak gitu-gitu mungkin. Oh iya. Jadi, tembikar. Jadi gue pengen sesuatu yang sederhana aja gitu, nggak terlalu harus ini. Ini kita kembali ke alam aja. Gitu. Iya. Kita ngabisin sisa-sisa waktu untuk dipanggil Tuhan. Bener. Kayaknya waktu yang tepat untuk kita mengurangi aktivitas muda dulu ya. Betul. Kalau misalnya pernah nonton Avengers ya, itu pas abis Thanos jentikin jari itu, kan itu kan bukan tugas sih. Maksudnya itu kan goalsnya dia pengen menghapus separuh kehidupan di dunia kan. Iya, betul. Setelah dia udah jentikin jari, yang dilakukan adalah dia ke pedesaan. Dia nanam jagung gitu-gitu. Oh iya kan? Iya, ada scene itu kan. Ada di Thanos. Nah, mungkin kayak gitu tuh. Mungkin kayak gitu ya. Setelah kita udah bekerja, udah apa ya? Mencapai impian yang kita pengen, udahlah santai aja gitu. Ya. Kayak Thanos persis kayak gitu. Berarti kita berdua kayak Thanos dong. Enggak, maksudnya adalah tujuan hidupnya ya, iya, ya. Timeline hidupnya.
manusia mungkin kayak gitu. Ketika dia udah mencapai tujuannya dia, udah waktunya untuk istirahat. Udah istirahat, udah kita dibebas tugaskan sama kewajiban kita, gitu kan segala macem. Dia sendirian kan, di sini tuh kan, terus dia ngambilin tanaman, habis itu dimasak sendiri, gitu-gitu. Sangat damai sekali. Damai sekali kayaknya. Mungkin ya mudah-mudahan kita tua nanti dikasih pasangan. Amin. Pasangan yang baik, pasangan yang rela menemani kita sampai nanti kita pulang duluan. Siapa duluan nih? Betul. Sang kakek atau sang nenek Betul. yang pulang duluan. Yang penting yang masih bisa diajak ngobrol sampai tua lah gitu. Iya, karena inti pasangan juga kan bukan kita nikmatin cantiknya. Benar. Karena yang terbaik adalah pasangan yang mau ngobrol sama kita sampai kita tua nanti. Iya, karena kan umur 70 gitu kan, 60-70 kan nggak mungkin tiap hari kan. Jadi kayak, yang bisa kita lakukan adalah menikmati sore sambil ngobrol, ngeteh, ya kan ngopi, gitu-gitu. Betul. Tidak ada tuh yang kayak di pandangan kita karena rasa hasrat atau sir kita tuh tentang cewek cantik, cewek seksi, udah nggak ada. Lama-lama menurun. Menurun. Yang kita pengen kan adalah pasangan yang bisa bikin kita damai aja. Iya. Saat bangun tidur kita bisa senyum gara-gara beliau. Bener. Saat perut lapar juga bisa jadi kenyang gara-gara masakan beliau. Bener. Saat sore hari datang di sebelah kita ngobrol segala macem, cerita tentang anak dan cucu. Bener. Atau tentang bumi dan laut. Bener. Tentang ladang di sana yang begitu indah. Betul. Maghrib datang udah ajan, kita masuk. Iya, udah kita, kayak gitulah pokoknya. Udah ada bayangan tentang masa depan. Oh kayak gitu ya, Dak? Kayak gitu. Gua pikir lu kayaknya lu bakalan kayak, wah nih anak rebel nih, kayaknya bakalan tinggal ke planet Mars atau apa gitu. Iya. Tapi mungkin emang kemarin tuh bukan sempet sih ya. Jadi kayak masih terlalu idealis mungkin. Kemarin tuh sempet idealis karena lu ya, kalau menurut gua kalau sebuah karya lu kan orangnya perfeksionis banget ya. Betul. Kalau ketika lu pengennya begini, kayak gini Harus aja nggak bisa. gitu. Kalau gini gitu. Betul. Karena tapi hasilnya apa yang menurut lu mau itu hasilnya juga bagus. Lu bisa buktiin idealisme lu gitu berarti. Iya, mungkin kemarin gue terlalu keras. Cuma kayak sekarang udah makin tua atau apa. Sekarang kita juga makin banyak bersinggungan sama orang gitu kan. Kita bekerja sama orang, berarti harus ada yang sedikit diturunin lah idealis Ego itu. idealisnya boleh lah. Ego masa muda. Karena kita kan makin tua ya, Indra ya. Betul. Ada banyak yang kita pangkas ego kita nih. Bener. Asal bisa kita mengalah dikit, ya udahlah ngalah gitu ya. Nggak apa-apalah. Kayaknya udah capek lah kayak gitu-gitu. Iya. Kalau menangin ego kayaknya udah susah ya. Udah susah. Apalagi menangin MU udah. Bener kan, Ra? Bener. Jadi emang harus kayak kita relevan sama zaman lah. Relevan sama zaman. Betul, hiduplah pada zamannya. Hidup pada zamannya. Iya, kalau dulu gitu sekitar 3-4 tahun lalu mungkin kita masih bisa Wah, iya. keras lah. Betul. Egois gitu, tapi sekarang enggak lah gitu. Betul, kita mengikuti Anda. Seiring dengan umur kita juga makin bertambah, kita dipaksa untuk berpikir lebih dewasa lagi. Lebih bijak lagi. Lebih bijaksana lagi, Betul. Dra, kalau lu kemarin abis bikin show Exogenesis, betul. adakah niatan lagi untuk dirimu membuat lagi show? Kalau untuk show kemarin kan Exogenesis itu kan spesial show ya. Betul. Hitungannya kan spesial show. Ada sesuatu yang spesial yang pengen gue ceritakan di atas panggung, yang pengen gue share ke teman-teman. Tapi kalau misalnya untuk stand up show aja, yang buat stand up aja biasa. Pengennya sih di akhir tahun ini sih pengennya. Akhir tahun ini harus sudah ada ya? Iya, pengennya udah ada. Jadi itu materi-materi yang ya udah sekedar lucu aja. Oke. Materi-materi yang kayak zaman-zaman di Suci 5 gitu. Iya. Materi-materi absurd betul, gitu. Itu kayaknya lumayan lumayan membalikan lagi ada memori ya indah zaman dulu. Bener. Soalnya kalau yang sekarang-sekarang nih gue bukan terlalu sih. Lebih keresahan kalau kemarin-kemarin tuh Exogenesis lebih keresahan. Keresahannya dapat banget gitu stand up banget kan. Iya, stand up banget sih itu. Sementara banyak juga orang-orang yang kangen pengen materi-materi absurd gua gitu. Iya, betul. Di akhir tahun ini sih rencananya gitu. Iya. Ya di situ mungkin kayak materi-materi putus kayak lu dulu gitu kan. Materi lu putus dulu gitu kan. Bener. Materi-materi yang aneh lah pokoknya, misalnya ada tukang nasi goreng masaknya pakai tai gitu misalnya. Pokoknya yang aneh-aneh aja lah. Materi-materi yang nggak terlalu banyak mikir. Iya. Udah terlalu nikmatin aja lah. Nikmatin aja. Yang penting ketawa gitu ya. Niatnya sih akhir tahun ini. Gitu. Oh gitu. Dan katanya spesial show Exogenesis adalah salah satu bentuk permintaan maaf Indra ke keluarga
pasangan dan teman-teman serta handai taulan yang ada di Bener. Sebenarnya itu ya lebih jauh ya, lebih personal itu adalah bentuk permintaan maaf. Karena salah satu hal yang gue lakuin di 2024 itu kan hiatus kan. Iya. Jadi selama jangka waktu setahun itu gue meninggalkan banyak pekerjaan, ya kan. Gue meninggalkan keluarga gue gitu. Untuk sesuatu yang gue juga sebenarnya nggak tahu nih, gue nyari apa sih gitu. Iya, betul. Ini lebih ke perjalanan spiritual aja kemarin tuh, 2024. Jadi ketika gue akhirnya balik lagi untuk bikin spesial show ini, dengan sebuah jawaban yang mungkin adalah jawaban yang benar yang gue cari. Makanya ini show ini adalah bentuk permintaan maaf gitu. Maaf ya kemarin gue udah ninggalin lu, gue udah ninggalin orang yang suka nonton gua gitu, ninggalin teman-teman gua segala macem lah gitu. Banyak banget circle lu yang merasa sebenarnya kehilangan gitu, dari keluarga, dari teman, ya mungkin dari fans kali kan. Ya ampun kangen banget, tapi gimana kan itu jadi pilihan lu kan gitu. Dan lu coba membayarnya di special source kemarin. Exogenesis itu dan respon yang nonton sih puas sih, maksudnya mereka ngerti kenapa gua ngambil pilihan itu dan mereka juga kayak ini yang gue tangkap ya setelah ngobrol ke beberapa orang, mereka juga kayak bersiap menyambut gue yang baru lah gitu. Iya ya. Tapi semua ada hikmahnya, ibaratnya lu sempet ninggalin itu semua dan lu rekam itu baik-baik gitu kan, lu tulis gitu kan, lu kombutin segala macem dan ini jadi sebuah karya juga, Ndra. Betul. Itu dari perjalanan karir gue kayaknya itu masterpiece gue sih yang kemarin tuh. Keren banget. Karena itu kan apa ya, selain set panggungnya bagus gitu kalau menurut gue pribadi, tapi itu kan juga dibuat dari keringat dan air mata sebenarnya tuh. Dari perjalanan gue selama hiatus tahun itu kan banyak stres kan, gue banyak kehilangan duit gue juga, gue banyak kehilangan waktu gue juga gitu. Jadi semua beban-beban di kepala gue gue tuangin di atas panggung dan menurut gue sih itu masterpiece gue sih gitu. Iya, itu kayak refleksi dari semua dosa-dosa lu gitu ya. Di atas panggung lu tuangkan semuanya. Bener, refleksi dari dosa-dosa gua. Iya, jadi ya lu bentuk ya lu sadar lu telah ngelakuin apa. Bener. Tapi dalam bentuk sebuah karya yang bisa dinikmatin orang banyak. Ya ayo kita ketawain bareng-bareng yuk. Bener. Ke goblokan gue gitu ya. Itu dia poinnya. Makanya gua sekarang setelah balik dari hiatus itu, terus abis dari exogenesis itu gue lebih terbuka lah gitu dengan semua kesempatan yang datang atau nggak sekeras kepala dulu gitu. Gue tuh selalu setuju apa yang dikatakan Rigen gitu, karena dari kita berempat nih guys, teman-teman gue, Rigen, Apip atau teman-teman yang lain, tapi khususnya berempat ini, kalau ngelihat eksistensi seorang Indra Firmawan yang kalau bikin show tuh, gue pengen bikin besok akhir tahun ini. Jadi, gue pengen bikin 1,5 tahun lagi. Jadi, kalau gue merikin kan, gue bikin cok. Iya, nggak tahu deh pokoknya. Udah masuk bulan itu kagak jadi. Bener lagi gitu. Jadi gue tuh tetap gue head of lah, gue tetap panutan gue lalu kalau di dunia stand up lalu lu pengen bikin stand up special show jadi. Karena ternyata apa ya, nyimpan beban di kepala nggak dikeluarin tuh berat gitu. Wah, jadi gue banyak banget lagi. Iya. Ya kayak gitu loh. Ngerti kan maksud gue? Iya. Ngerti kan maksud gue? Jadi kayaknya gue harus stick sama apa ya, komitmen gue sama diri gue sendiri deh. Oke. Gitu. Iya betul. Setuju aku kayak gitu. Kayak terlalu berat di kepala kita, beban di dipikul sendiri. Kalau nggak kalau dituangkan ya nggak. Bener. Kalau exogenesis kemarin nggak jadi tuh ya. Mungkin gue udah bolak-balik ke psikolog kali sekarang. Mungkin ya. Oh iya, Ndra. Iya. Karena itu kan, bayangin selama 1 tahun lu nganggur. Duit lu keluar terus gitu. Sementara lu harus kayak komitmen dengan apa yang pengen lu cari nih gitu. Itu kan apa ya, banyak clash-nya dia di kepala sendiri kan. Gitu. Banget pasti itu. Itu. Makanya kalau misalnya gua nggak tuangin ini sebagai show, kayaknya gue bisa gila kemarin tuh, gitu. Kalau udah gila, hal apa yang bakalan lo lakuin? Yang pertama? Bubur gue genjreng sih. Itu. Hal gilanya. Itu hal pertama. Yang kepikiran kalau lu gila, pasti gue lakuin itu. Ya, bubur gue genjreng gitu ya. Jadi, akhir tahun ini misalnya nih, gue udah stick sama rencana gue harus jalan tour tahun ini, akhir tahun ini harus. Gitu. Oh, lu mau bikin tour juga? Pengen bikin tour. Rencana lu di berapa kota, Nda?
Kemungkinan sih 10 kotak aja lah. 10 kotak aja. Dan lu kayaknya secara fisik sih Indra ya, karena dia emang fisiknya dia main bolanya kuat juga, dia olahraga juga. Kayaknya masih secara fisik masih support banget sih Indra nih buat diajak tur. Kalau gua kan kayaknya bikin 2 kota aja deh. Gua udah kepikiran nanti. Kan gue pengen spesial show juga tapi tahun depan. Kayaknya cuman Makassar sama Jakarta. Bandung malah gue skip. Kenapa Makassar? Makassar tuh kota pertama yang manggil gua off air setelah waktu Suci masih berjalan. Kan gua close mic duluan. Iya. Abis close mic gua langsung dipanggil off air. Di Makassar. Di Makassar, di Trans Studio Makassar. Padahal Suci masih berjalan, aku udah off air. Berarti itu ada apa ya? Ada hal personal lah ya? Ada hal personal. Kenapa kotanya yang pilih Makassar? Kenapa teman-teman Makassar jadi seneng banget kali aku? Pokoknya setelah Makassar tuh walaupun kotanya panas, tapi warganya tuh adem. Terus makanannya enak-enak pokoknya. Aduh Makassar, nanti aku mau kesana lagi gitu. Makanannya enak-enak. Lu pernah ke Makassar? Pernah. Setuju nggak lu makanannya enak-enak? Menurut gua sih ya, yang di pinggir-pinggiran jalan itu yang ada mas. Ya, itu pisang epek beneran. Iya, udah ketonton aja lah lu. Emang itu pisang epek namanya gitu. Pantai Losari kan? Banyak yang begini-gini ya, Mbak. Apa sih gini ya? Pisang epek gitu. Gua malu gua enggak boleh ngomong. Gitu, bener. Makassar ya? Makassar, lu terakhir ke Makassar kapan? Sekitar 2 tahun lalu, 2 atau 3 tahun lalu gitu, lupa gua. Itu event juga, gawe juga. Diundang aja gitu. Diundang. Waktu itu bareng sama anak-anak podcast Mas juga. Jadi kayaknya ulang tahun daerah gitu. Gawe juga itu kan ya. Iya, gawe. Nginep. Nginep. Sari. Iya. Iya. Sekarang kalau udah pernah ke Makassar, kamu pernah begini nggak? Kenapa itu? Kalau belum pernah begini, kalau main games pernah? Main games? Pernah. Berarti kita main games aja berarti. Kalau lu begini. Oke. Gue tanya begini kayaknya lu pusing kalau main games, kan nggak bakal pusing kan? Ya udah kita main games aja kalau gitu kan. Sekarang kita games deh. Oke. Indra akan kita tantang untuk membuat one liner tahu. Oke. Tahu dadakan. Tahu bulat. Tahu bulat. Iya. Tahu bulat, tahu kotak tuh tahu. Bukan nanya. Tahu bulat gitu. Kayak tahu bulat digoreng dadakan itu kayak abangnya nanya, tahu bulat digoreng dadakan gitu. Beda intonasi jadi nanya ya kan. Ini bebas nih ya. Pilih salah satu. Satu di antara adalah apa nih? Jeruk nipis. One liner tentang jeruk nipis. Kita tes seberapa hebat seorang Indra Primawan. Emang udah mainannya dia sih one liner. Jeruk nipis diperes sama orang katanya. Selain duit lu, kalau kagak anak lu gue culik. Diperesnya gitu dia. Iya. Selain duit lu, kalau kagak anak lu gue culik gitu. Iya. Ini dah. Jeruk nipis. Ya, ada nggak? Ada. Gue jeruk nipis dikasih akad-akad. Besok lu kerja ya di tempat gua, gajinya gede gitu. Diperesin. Bukan diperesin, cuma diperesin. Selingkuh. Nih, apa selingkuh? Agak susah tuh. Agak susah itu. Waktu itu gue nembak cewek. Ya kan? Gue nembak cewek, gue tanya, mau nggak jadi pacar aku? Nggak mau, aku udah punya suami, gitu katanya. Ya itu kan berarti salah yang nembak. Iya, gitu. Terus gue nembak lagi yang lain, kamu nggak jadi pacar aku? Wah, aku suaminya yang tadi, gitu. Lu orangnya kekeh ya? Iya. Orangnya kekeh karena belum jalan dari situ, masih ditempatnya di situ. Ya udah tanya aja langsung. Bukan jadi pacar aku, udah punya suami gitu. Ternyata suaminya yang tadi itu dia. Kita tembak.
Jangan selingkuh. Jangan selingkuh ya, jangan selingkuh. Bye. Ya oke. Satu lagi. Terakhir. Oke, terakhir. Pacaran. Apa pacaran? Gue pernah pacaran pas ngobrol-ngobrol sama pacar gue nih ceritanya. Keren. Habis itu, wah kita udah kehabisan bahan obrolan kan. Karena semuanya diobrolin nih. Iya. Habis itu, sayang, ayo kita bersihin got. Gitu. Gue ajak bersihin got. Bersihin got. Iya. Katanya, mau ngapain emang? Iya biar ngalir aja. Gitu. Biar ngalir aja. Indra Primawan, teman-teman. Indra, terima kasih banyak pokoknya. Terima kasih. Sehat selalu. Amin. Apa yang dicita-citakan tahun ini, tahun depan, atau seperti cita-cita kita nanti di akhir tua, mudah-mudahan kita bisa tercapai ya, Indra. Amin. Ya, gue pengen juga untuk Diki. Amin. Berada di satu momen saat kayak di umur gue yang udah tua, mungkin di penghujung umur gue bisa nelpon Indra. Kapan waktu main kesini? Bener. Lu harus lihat cucu gue. Bener. Aku bawa cucu ya? Iya. Jadi lu bawa cucu ke tempat gua, lu nginep di daerah Wonosobo. Iya. Oh seru tuh, kita ke mana? Dieng. Kita main ke Dieng. Kita petik stroberi. Kita berlari-lari. Terus lu ngumpet di belakang pohon gitu. Terus gua malu-malu gitu. Terus tiba-tiba sore hujan. Habis itu kita berteduh di balai-balai. Terlalu banyak. Kalau kita kan udah tua. Lu kebayang gak sih kita udah kakek-kakek gini malu-malu. Gua udah nggak usah deh, kayaknya itu gua masih mikir-mikir lagi undang lu kayaknya. Kita masing-masing aja dah kalau gitu. Teman-teman, terima kasih yang telah menyaksikan. Oh, kita foto dulu ya. Oke, jangan lupa. Canggih kan? Keren. Gua puter sekali. Instax. Das. Oke, ini yang langsung jadi nih. Yes, langsung jadi. Oh, padahal belum PDKT. Asik banget deh tuh. Foto dulu enggak, nanti kita akan pajang di All of Fame-nya Sadik. Lihat langsung keluar. Tuh. Ini kita nggak isi sih. Cukup dari pertama beli, kita isi sampai yang punya mati. Nah, oke, mantap. Ini tapi ada yang beda. Apa kalau tempat lain ininya yang digoyang, kalau ini ininya. Nah, ini dia. Iya. Ini nih. Kelihatan. Mantap. Bagus bukan? Sekali jepret hasilnya langsung kelihatan. Buat teman-teman yang mau langsung aja. Aku bohong, berarti aku bohong. Nanti kita tempel bahwa Indra pernah kesini. Keren. Terima kasih Indra, sehat selalu pokoknya. Yang terbaik doa untukmu. Amin. Jangan lupa teman-teman komen, like, dan subscribe. Kasih tahu teman-teman semua ke Handai Taulan kalau program-program di Hasil itu sangat menyenangkan dan oke punya. Jangan lupa. Jangan pakai kacamata depan gue lagi loh. Bukan Anda ya, ini kameramen saya. Sampai ketemu lagi, bye.